Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi kembali dengan saya Pak Zainuddin dalam pelajaran fikih, itu pada kelas 5 MI ini yang Bapak cintai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu diharapkan duduk yang rapi dan kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ya benar, zakat fitrah. Sebelum kita mulai pembahasan, mari Bapak ingin mengajak kepada anak-anak semua untuk merenungi kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'lab. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang dari Ansor bernama Sa'lab. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberiku harta yang berlimpah." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Sa'labah, sedikit yang bisa kau syukuri lebih baik dari yang banyak namun tak mampu kau syukuri. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendengar itu, Sa'labah terus pulang ke rumah. Namun tak berapa lama, ia kembali datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Allah memberiku harta yang melimpah, kan kuberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan." Akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan orang ini, "Ya Allah, berilah Sa'labah harta yang melimpah." Waktu pun berlalu. Tak berselang lama dari doa itu, ia mulai memiliki satu kambing. Perlahan satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak miliknya. Akhirnya ia mengembangkan ternaknya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya semakin banyak hingga ia semakin jauh dari kota Nabi ini. Pada akhirnya, ia tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurus binatang ternak miliknya. Rasul pun mengutus seorang untuk mengambil hak zakat darinya. Sungguh keterlaluan. Ternyata ia enggan memberi hak orang lain, bahkan menghina orang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya ia telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Rasul pun bersabda, "Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka dia." Lalu turunlah ayat mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون." Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh."
Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Quran Surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Dan pelajaran berharga dari kisah ini adalah jangan pernah menawar nasihat Rasulullah. Sejak awal, Rasul telah menasihati Sa'labah bahwa sedikit yang bisa disyukuri lebih baik dari yang banyak namun tak mampu disyukuri. Kata-kata ini sudah menjadi isyarat bahwa kekayaan tidak akan membuat Sa'labah lebih baik, namun ia tetap memaksa. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Sungguh Rasulullah lebih mengerti yang terbaik bagi umat. Anak-anakku yang Bapak sayangi, dari kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'labah tersebut, kita bisa ambil pelajaran bahwa begitu pentingnya membayar zakat ketika kita mempunyai harta yang berlimpah, mempunyai harta yang berlebih dari kecukupan, agar kita menanamkan rasa kasih sayang bersama di antara kita, dan juga agar rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi pembersih buat diri kita dan juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang Bapak cintai, tahukah kamu apa itu zakat? Tahukah kamu bagaimana tata cara memberikan zakat atau membayar zakat? Mari kita pelajari pelajaran tentang zakat fitrah tersebut dan perhatikan dengan baik-baik tentang penjelasan zakat fitrah yang akan Bapak jelaskan. Marilah kita sama-sama pelajari pengertian zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat yang artinya itu mensucikan. Ya, benar, mensucikan. Kalau fitrah juga berarti fisik atau badan. Jadi zakat fitrah menurut bahasa artinya mensucikan diri atau badan dan juga fisik. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan harta yang berupa makanan pokok, baik itu beras maupun gandum, yang diserahkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Dalil atau ketentuan zakat fitrah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bersedih. Dari dalil ayat di atas bahwa diketahui hukum zakat fitrah adalah fardu ain. Ya, benar, fardu ain. Adapun rukun-rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah adanya muzaki. Yang ketiga adanya mustahik. Yang keempat adanya barang yang dizakati. Bapak akan jelaskan rukun-rukun tersebut. Yang pertama adalah niat. Niat mengeluarkan zakat adalah
nawaitu an ukhriza zakatal fitri lin nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Yang kedua adanya muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Orang-orang yang berkewajiban zakat itu yang pertama orang yang mampu, yang memiliki harta yang berkecukupan atau berkelebihan. Nah, mereka itulah orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya adalah mustahik. Tahukah kalian siapa mustahik itu? Ya, mustahik adalah kalimat dalam bahasa Arab yang berarti adalah orang yang berhak. Dalam hal zakat fitrah, ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang ketiga riqab, yang keenam gorim, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Yang selanjutnya adalah barang yang dizakati. Adanya barang yang dizakati. Barang yang dizakati itu bisa berupa beras atau makanan pokok seperti gandum, kurma, dan lain-lainnya. Adapun ukurannya zakat fitrah yaitu sebesar 1 sok atau setara dengan 3,1 liter atau juga setara dengan 2,5 kilogram. Tetapi ulama berihtiyat atau berhati-hati dalam besaran zakat fitrah tersebut mencapai 3 kilogram mengeluarkan zakat. Adapun waktu zakat yaitu awal bulan Ramadan sampai imam takbiratul ihram pada sholat Idul Fitri. Adapun ada pembagian waktu-waktu di mana waktu tersebut menjadi wajib, menjadi haram, menjadi afdol, ada juga menjadi makruh. Yang pertama, waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, adalah waktu yang diharamkan yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Yang ketiga, waktu afdol yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu yang makruh yaitu waktu sesudah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Itulah di mana waktu-waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah. Baik anak-anak, sampai disinilah pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah memahami tentang apa itu zakat, kapan itu zakat dikeluarkan, dalil zakat, hukum zakat, sampai rukun-rukun zakat, serta orang-orang yang berhak menerima zakat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.